Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dalam hadis nomor 1300 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ardh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Jadi di surga itu ada 100 derajat. Ini derajat di surga ada 100 ini. Wallahu alam apakah ini jumlah surga? Ya. Kalau memang maksudnya di sini jumlah surga ya mungkin. Tapi berdasarkan yang Anda baca dari surga-surga yang dikenal itu ada 18. Apakah ini maksudnya adalah di dalam surga itu ada 100 derajat? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Adallahu lil mujahidin. 100 derajat itu disediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajatain, perbandingan jarak derajat yang satu dengan yang lainnya, kama baina sama'i wal ardh, bagikan jarak langit dan bumi. Itu satu derajatnya ya, itu bagikan langit dan bumi. Ini menunjukkan keutamaan yang besar sekali bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Nah, kita baca aja di sini penjelasannya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Di sini adanya penjelasan keutamaan jihad di jalan Allah. Berikutnya, bayanul azmil jannah, penjelasan tentang agungnya surga. Wa ma fiha min na'imin 'adallahu lil mujahidin, dan apa yang ada di surga dari kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang mujahid. Berikutnya, isyaratun anna hadhihi darajah, ya, isyarat tentang derajat ini, qad yahsuluhal 'abdu, terkadang seorang hamba mendapatkannya, wa yanaluha ghairul mujahid, dan diraih oleh selain mujahid. Wa dzalika imma binniyah, kemungkinan dengan niat berjihad tapi tidak bisa berangkat. Wa imma bil a'mal salihah, atau kemungkinan dengan amalan salihah. Li'annahu amara jami', karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk semuanya, bi ayatnu lidukhulil firdaus, untuk berdoa untuk masuk ke dalam surga firdaus al-a'la, yang paling tinggi. Wa hadza ba'da i'lamihim, dan yang demikian ini setelah pengumuman Rasulullah kepada mereka, annahu adda lil mujahidin. Maksudnya Allah menyediakan untuk mujahidin. Sebagaimana ditunjukkan dalam teks hadisnya, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu firdaus. Dan apabila kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Dan sesungguhnya firdaus itu adalah tengah-tengah surga dan surga yang tertingginya. Arahu qal, aku melihat beliau mengatakan, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya adalah arsy Allah yang Maha Rahman. Wa minhu, dan darinya, tufajjiru anharul jannah, muncul sungai-sungai surga. Jadi intinya derajat ini bisa diraih oleh orang yang berjihad atau tidak berjihad, bisa dengan niat ataupun dengan amal saleh. Tapi secara
yang mudah disebutkan bagi mereka yang berjihad. Berikutnya bayanu manazil jannah wa annaha darajat. Penjelasan tentang tingkatan-tingkatan surga. Wa annaha darajat, dan sesungguhnya surga itu berderajat-derajat. Kullu mri'in ya'khudh makanah, setiap orang mengambil tempatnya masing-masing. Fiha ala qadri amali, di surga sesuai dengan ukuran amalannya. Jadi tingkatan surga itu sesuai dengan ukuran amalan manusia masing-masing tatkala di dunia. Kita lanjutkan hadis ke 1301. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radiya billahi rabba, barang siapa yang ridha kepada Allah sebagai Rabb, abil islami dina, dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammadin Rasulah, dan terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul, wajabat lahul jannah, maka dia pasti atau maka dia wajib mendapatkan surga. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, maka dia mesti mendapat surga. Fa'ajibalaha Abu Sa'id, maka Abu Sa'id Al-Khudri heran terhadap perkara tersebut. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah, ulangilah bagiku ya Rasulullah. Fa'adaha alaih, kemudian diulang lagi untuk Abu Sa'id Al-Khudri. Tsumma qala, Rasulullah mengatakan, wa ukhra, dan yang lainnya, yarfa'ullahu bihal abda, Allah SWT mengangkat dengan raditu billahi rabba bil islami dinna wa Muhammadin Rasulah. Allah mengangkat hamba tadi mi'ata darajatin fil jannah, diangkat 100 derajat di surga. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh, apa yang ada dari jarak di antara dua derajat di surga tersebut, jaraknya bagaikan langit dan bumi. Qala wa ma hiya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah yang akan mengangkat dengan raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammad Rasulullah, yang akan mengangkat nanti sampai 100 derajat di surga? Apa itu ya Rasulullah? Dijawab, al-jihadu fi sabilillah, ya, berperang, berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Jadi pelajaran-pelajaran ini pun tidak akan punah, kitabnya aja tetap ada. Jadi menghapuskan jihad dalam Islam ya nggak mungkin, ya, mustahil, karena terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Jadi nggak mungkin punah, ya. Paling kalau diselewengkan maknanya, diselewengkan maksudnya gitu, itu mungkin, ataupun ya seperti itulah kurang lebih. Tapi masa seperti ini nggak bakalan hilang, ya. Makanya yang terpenting adalah ketepatan dalam masalah semacam ini. Tapi ingat, kalau prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya, al-jihadu ma sultanu madin, hukum berperang dengan komando pemerintah, hukumnya itu sudah tetap. Jadi jihad itu dengan komando pemerintah, ya, karena jihad itu kan sebagaimana keadaannya dan pemerintah. Kalau jihad itu per kelompok gitu, ya, jamaah pengajian gitu, repot, ya, semua bisa memandangkan kita jihad jamaah pengajian atau per kelompok, repot, ya, gebuk, ya. Apalagi posisi kaum muslimin di dunia ini kan posisinya lemah, ya, jangankan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin posisinya lemah, ya, di kancah dunia internasional, ya, lemah. Wallahu alam, ya, dunia internasional ini mengambil sikap umum atau bagaimana kita nggak tahu, ya. Kalau sikap umum, ya, yang penting damailah di dunia ini, kita nggak begitu tahu, ya, tapi posisinya semacam itu. Sehingga dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari,
Ini menjadi penyelamat bagi Ahlussunnah untuk tepat di dalam memandang perkara jihad. Berikutnya hadirin azza wa jazakumullah. Jadi jihad di sini ya jihad hujum, ya hujum, nyerang gitu. Kalau misalnya pribadi-pribadi misalnya mau dirampok, bela diri, ya kalau mati ya matinya syahid. Kalau mau diperkosa misalnya bela diri, kalau mati ya matinya syahid. Nah, ini pribadi-pribadi ini. Berikutnya hadirin azza wa jazakumullah wa an Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Abi radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari berkata, aku mendengar bapakku radhiyallahu anhu, itu Abu Musa al-Asy'ari, ya, dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari. Jadi anaknya meriwayatkan dari bapaknya, berarti anaknya ini tabi'in, bapaknya sahabat. Ya, Abu Musa al-Asy'ari. Asy'ari ini nama kabilah di Yaman, Asy'ariyun. Nama kabilah. Radhiyallahu anhu wa huwa bi hadratil adu. Waktu itu beliau berada di hadapan musuh. Pedang. Sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah naungan pedang. Cuman citra jihad saat ini hancur ya. Kesannya jelek banget gitu. Kesannya jelek sekali karena kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin. Padahal jihad ini adalah kehormatan dan kemuliaan. Kesalahan dalam seperti ini akhirnya mudarat besar ya. Memang agama ini bisa dipakai siapa saja. Ya, siapa saja bisa pakai ya. Mau yang pintar, mau yang bodoh bisa. Untuk melihat benar salahnya bagi mereka yang tidak tahu ya ilmunya, lihat dari dampaknya. Lihat dari apa? Dampaknya. Kalau dampaknya mudarat, jelek, nah ini dikhawatirkan salah ini. Wah, ini kok dampaknya jelek ya. Seperti yang terjadi di masa kita ini, ya mereka-mereka ini akhirnya menjadi semacam celah bagi orang-orang yang tidak suka terhadap Islam untuk menjatuhkan Islam. Nih, muslimin. Seperti ini nih, kejamnya ini. Nah, ini lihat posisi ini sedang berperang nih. Abu Musa al-Asy'ari sedang berperang di hadapan musuh. Tentunya dengan komandonya Rasulullah, cuman beliau sebagai panglima perangnya, beliau menukilkan ucapan Rasulullah di hadapan musuh ini. Ya, tatkala berperang beliau membawakan hadis ini. Sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah kilatan pedang. Faqama rajulun rasul haytha. Jadi berdiri seseorang ya yang apa pakaiannya itu apa itu compang camping atau bagaimana itu pakaiannya ya, tampilannya seperti itu pakaiannya ya. Terpotong apa ya kusut ya pakaiannya kusut rasul hay'a pakaiannya kusut. Faqala ya Abu Musa, wahai Abu Musa, anta sami'ta Rasulullah, apakah kamu mendengar langsung dari Rasulullah? Yaqulu hadza, mengucapkan demikian ini. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Na'am, ya." Faraja ila ashabi. Kemudian dia ya kembali kepada teman-temannya. Faqala iqra alaikumussalam. Ucapkan atas kalian keselamatan. Ucapkan ya, akra'u alaikumussalam. Aku ucapkan salam untuk kalian semua. Salam untuk kalian semuanya. Ketemu teman-temannya, kemudian mengatakan, aku ucapkan salam untuk kalian semua. Thumma kasara al-jafna ya sayfihi fa alqah. Kemudian dia mematahkan ya pada pedangnya itu fa alqah, kemudian dilempar. Thumma masya bi sayfihi ilal adu. Kemudian dia berjalan ya dengan pedangnya menuju musuh. Fadaraba bihi. Kemudian dia pun yang namanya perang ya pun
tebas ya, fadaraba bihi, dia kemudian menebas musuh-musuhnya tadi, hatta qutila, sampai dia akhirnya juga terbunuh. Rawahu Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.